Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini kita akan kembali mereview fitur-fitur apa saja yang menjadi kelebihan dari TV Sony di seri terbarunya ya teman-teman ya, di seri 75X77L atau lengkapnya di seri X77L-nya ya. Dan seperti biasa di sini untuk video review mengenai kelebihan dan fitur-fitur unggulan, di sini kita akan menjelaskan juga ya apa saja yang menjadi keunggulan dari TV ini satu persatu. Dari segi tampilan, kualitas gambar, OS, dan apa saja sih yang menjadi TV ini paling banyak dicari di tahun ini. Nah, dan sebelum video dimulai juga ya, untuk kalian jangan lupa juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali. Nah, basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Untuk kelebihan atau istilahnya keunggulan pertama ya dari TV Sony, kita review dari kualitas gambarnya dulu. Kita bisa lihat ini dia tampilan warna dan gambar dari TV Sony di seri 75X77L-nya. Dari segi kualitas gambar, dia menggunakan resolusi 4K HDR dilengkapi dengan refresh rate di antara 50 sampai 60 Hz. Kita bisa lihat ya tampilan warnanya pun juga sangat gelap ya. Warnanya pun juga pekat dan kualitas warnanya pun ciri khasnya Sony sendiri ya. Untuk prosesor dia sudah menggunakan X1 prosesor sehingga dia sangat improve untuk warna-warna khususnya pada demo-demo Sony maupun PS5. Kita bisa lihat ya, ini dia tampilan gambar dan warnanya menggunakan demo langsung dari Sony. Nah, dari segi kualitas layar, TV ini saya rasa udah menggunakan hub panel ya. Jadi untuk kekuatan panel layarnya tidak usah diragukan lagi. Sony memiliki kualitas yang cukup oke di seri 75X77L-nya ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini dia tampilan warnanya. Untuk dari segi tahun keluaran, TV ini keluaran terbaru di tahun 2023 dari Sony. Kita bisa lihat. Nah, untuk kualitas gambarnya di topper ini sudah dijelaskan teman-teman ya, dia sudah menggunakan live color dan 4K X Reality Pro sehingga dia mampu mengurangi noise ya kurang lebih di 30%. Nah, kita bisa lihat ya, ini dia selisih warnanya dan dia sudah support dengan Motion Flow XR 200. Alias TV ini juga untuk pergerakan gambarnya pun juga sangat oke dan pergerakannya pun dibantu sudah dengan Motion Flow XR 200-nya. Oke, itu untuk kelebihan pertama dari segi kualitas gambar dan sekarang kita lanjut ke kelebihan yang kedua. Untuk kelebihan yang kedua atau fitur unggulan yang kedua dari segi tampilan kita review teman-teman ya. Untuk dari seri X77L ini dia sudah masih menggunakan frame di bagian pinggiran TV-nya. Tapi tidak masalah teman-teman ya, dia tidak terlalu tebal juga. Untuk frame-nya, frame-nya itu meliputi dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan dari TV-nya. Jadi sangat full ya, dan tampilannya pun juga kelihatan sangat kokoh sekali. Dari segi tampilan kaki, di sini kita bisa lihat dia menggunakan tampilan kaki yang cukup tebal dan kokoh ya, dengan bahan plastik yang cukup solid. Dia membentuk V seperti ini. Pemasangannya pun juga cukup mudah, kalian tinggal paskan posisinya, tidak perlu menggunakan baut lagi. Jadi sudah sangat komplit. Dan untuk bagian tengahnya di sini dia terdapat tombol power manual untuk mematikan dan menghidupkan TV secara otomatis, secara manual ya. Di sini juga ada lambang Sony. Nah, ini dia di bagian tengah, kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba cek untuk tampilan belakang dari TV-nya. Oke, dari segi tampilan belakang kurang lebih penampilannya seperti ini teman-teman ya. Kita cek dulu dari segi bahannya. Dari segi bahan di bagian belakangnya ini dia full menggunakan plastik fiber ya dengan tekstur seperti ini. Nah, kita bisa lihat. Ini dia tampilan dari belakang. Dan tampilannya pun juga kelihatan sangat kokoh serta ada label Bravia di bagian belakangnya. Untuk ventilasi udara agar tidak overheat pun juga sudah ready ya, dari sudut ke sudut dia full ada lubang seperti ini. Ini fungsinya ketika TV panas agar udara panasnya bisa kebuang ke belakang bukan balik ke layar lagi. Oke, dari mounting bracket pun juga dia sudah tersedia, jadi TV ini bisa kalian tempel di tembok dan untuk kabel power pun dia sudah plug and play. Jadi sudah sangat komplit sekali ya untuk TV Sony di seri X77L-nya ini. Oke, itu dari segi tampilan. Sekarang kita masuk ke kelebihan yang ketiga.
Oke, untuk fitur keunggulan yang ketiga, di sini kita lihat dari port inputnya yang sangat lengkap ya dibandingkan merek-merek lain. Di sini kita bisa cek ya dan jelaskan sedikit mengenai fitur-fitur inputnya. Yang pertama itu ada 2 port USB sangat lengkap kali penjelasannya, 5 volt 500 mAh max. Serta di bagian bawahnya dia ada kabel optikal, headphone jack pun juga udah ready, video in pun juga sudah ready. Dari segi HDMI pun dia kurang lebih ada 3 port, dia komplit, ada HDMI standar 2 dan HDMI EARC 1. Ini biasanya fungsinya untuk audio teman-teman ya, menggunakan colokan kabel HDMI. Jadi di sini ada 4 solusi ya. Jika kalian ingin menggunakan HDMI bisa untuk audio outnya, menggunakan optikal bisa, menggunakan headphone jack pun bisa juga. Jadi sudah sangat komplit sekali. Di sini juga kita bisa lihat ada port LAN atau Ethernet untuk koneksi internet ya menggunakan kabel, serta di sini ada juga untuk kabel antena. Sekedar info, TV ini juga sudah support dengan siaran digital ya. Jadi kalian tidak perlu menambahkan setup box lagi pada TV ini, cukup menambahkan antena standar saja. Dari segi konsumsi listrik, karena TV ini berukuran lumayan besar, yaitu di ukuran 75 inch, dia menghabiskan listrik kurang lebih masukannya di 315 watt, dan rakitan TV-nya di Vietnam. Jadi sudah sangat komplit sekali. Oke, itu untuk keunggulan yang ketiga. Sekarang kita masuk ke keunggulan atau ke kelebihan yang keempat. Oke, kita masuk ke kelebihan yang keempat, yaitu dari segi tampilan remote. TV Sony di seri X77L ini dia sudah menggunakan smart remote atau Android model remote-nya seperti ini teman-teman ya. Berbeda dengan seri X75K-nya yang masih menggunakan remote yang agak panjang, TV yang terbaru ini di X77L sudah menggunakan tampilan remote terbaru seperti ini. Kita bisa lihat di sini untuk tombol power, TV, settingan, input menunya juga tampilannya sangat baru ya, hampir sama seperti di seri-seri premiumnya. Padahal di seri X77L ini merupakan seri low-nya teman-teman ya, atau middle low-nya. Sini ada tombol back, ada voice juga ya, perintah suara, Bravia Core, Netflix, YouTube, Prime Video semua ada di sini. Kurang lebih ada 6 aplikasi. Nah, oke. Dan untuk seri TV Sony di seri X77L-nya ini sudah support juga dengan hands-free voice. Alias kalian bisa langsung melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi. Jadi sudah sangat komplit sekali ya di TV Sony di seri X77L ini, mendapatkan user experience yang sangat membantu ya tentunya ya. Walaupun ini merupakan seri yang mid low-nya ya istilahnya, tengah ke bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke fitur kelebihan dari tampilan menu dan OS-nya. Sekarang kita lanjut ke fitur kelebihan yang selanjutnya. Di sini kita bisa lihat ya beberapa fitur-fitur unggulan. Yang pertama itu dari segi OS, Sony tentunya sudah menggunakan Google TV dengan versi Android terbarunya. Dari segi aplikasi, kalian bisa menambahkan aplikasi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Smart TV ya. Karena Smart TV saya rasa untuk aplikasi downloadnya lebih terbatas dibandingkan Google maupun Android TV. Kita bisa lihat di sini ada aplikasi Netflix, Prime Video, YouTube, dan tentunya masih banyak aplikasi yang bisa kalian tambahkan dan download di sini ya. Baik game pun bisa kalian tambah di sini, ada Bomb Squad, Redfall, dan game-game ringan lainnya, serta ada Relief Fury ya, yang bisa kalian tambahkan langsung di sini. Untuk dari segi koneksi, TV ini juga bisa kalian fungsikan untuk pairing ya, mungkin ya dari HP kalian ke TV. Kalau HP kalian iPhone, kalian bisa menambah pairing dengan AirPlay. Ini teman-teman ya, bisa menggunakan AirPlay. Dan kalau HP kalian Android, kalian perlu mendownload aplikasi tambahan yang diberi nama dengan Google Home ya. Tinggal kalian tambahkan melalui itu. Jadi dari segi fitur pun, saya rasa TV ini pun juga sudah sangat komplit dan lengkap tentunya ya. Jadi settingan kita bisa lihat juga di sini. Settingannya pun juga sangat mudah ya, tampilannya kurang lebih hampir sama dengan TV Android. Dan di sini untuk sistemnya kita bisa cek ya. Untuk bagian penyimpanan kita bisa cek dia tersisa kurang lebih lagi 9,4 GB. Dan untuk versi Androidnya bisa kalian cek di bagian tentang. Dia sudah menggunakan versi Android 11 atau versi Android terbaru dari Sony ya. Jadi sudah sangat komplit sekali TV ini dengan harga yang cukup terjangkau ya, dengan ukuran yang big size atau ukuran yang paling besar di ukuran 75 inch. TV ini memberikan user experience yang sangat menarik ya, dan kualitasnya pun tidak main-main tentunya dari Sony.
Oke, jadi kurang lebih itu aja sih beberapa fitur yang bisa saya jelaskan atau keunggulan TV ini yang bisa saya jabarkan ya satu persatu. Nah, untuk kalian juga yang mau cek harganya TV ini kurang lebih di kisaran harga 17-an, dan ketika kalian ingin membeli kalian bisa langsung cek link di bawah ya. Jadi saya akan cantumkan semua di sana. Kalian bisa langsung beli di sana ya untuk TV. Oke, jadi segitu saya sih untuk penjelasan fitur-fitur apa saja yang menjadi keunggulan dari TV Sony di seri KD75X37L. Untuk kalian juga ya, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan di-share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh harta Bali. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.